Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ketemu lagi dengan Jessie pada pembelajaran kimia. Apa kabar kalian semua? Saya harap semoga baik-baik saja. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang asam basa. Kompetensi dasar 3.10 memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. 4.10 menentukan trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang pertama menjelaskan pengertian asam basa, yang kedua menjelaskan teori asam basa, yang ketiga menuliskan persamaan reaksi asam basa, yang keempat mengukur pH beberapa larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator universal, yang kelima menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan ionisasinya, dan yang keenam menghitung pH larutan asam atau basah dari data konsentrasi. Tujuan pembelajaran di sini, yang pertama peserta didik mampu mengetahui pengertian asam dan basa. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui teori asam basa. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui contoh reaksi asam basa, terampil menggambar struktur molekul reaksi kimia asam basa pada keadaan awal, keadaan transisi, dan keadaan produk, serta menentukan dan membandingkan energi dari ketiga keadaan pada reaksi asam basa dengan menerapkan aplikasi Gauss-View Gaussian. Yang keempat, peserta didik mampu mengukur pH beberapa larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator universal. Yang kelima, peserta didik mampu menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan ionisasinya. Yang keenam, peserta didik mampu menghitung pH larutan asam atau basa dari data konsentrasinya. Materi pembelajaran. Nah, berdasarkan gambar yang ada di sini, manakah yang termasuk asam dan manakah yang termasuk basa? Pengertian asam basa. Apa itu asam basa? Nah, asam adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Sedangkan basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Reaksi asam basa merupakan reaksi kimia yang melibatkan reagen asam dan reagen basa yang menghasilkan air dan garam. Yang berikut teori asam basa. Yang pertama, teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah sifat pada suatu senyawa yang akan dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ apabila diuraikan ke dalam air. Basa adalah sifat yang mana suatu senyawa yang bisa melepas ion hidroksida atau OH- jika diuraikan ke dalam air. Reaksi asam basa adalah reaksi yang membentuk H2O pada ion-ion H+ dan OH-. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberi proton atau H+ untuk senyawa lain. Basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau H+ dari senyawa lain. Reaksi asam basa bisa mereaksi perpindahan pada suatu proton pada satu senyawa ke senyawa lain. Yang ketiga, teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas pada senyawa yang lain. Basa adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron bebas kepada senyawa yang lain. Reaksi asam basa adalah reaksi untuk membentuk ikatan antara asam dan basa. Selanjutnya, reaksi asam basa. Yang pertama,
Reaksi asam basa antara asam dan basa. Pada larutan netralisasi telah terjadi peristiwa antara asam kuat dengan basa kuat yang bisa menghasilkan persamaan reaksi ion serta dengan persamaan molekuler dari reaksi penetralan atau reaksi asam dan basa. Antara reaksi asam dengan basa tersebut biasanya akan menghasilkan air dan garam. Misalnya suatu asam ketika ditambahkan dengan suatu basa akan menghasilkan garam dan air. Yang kedua, reaksi antara oksidasi asam dengan basa. Dalam ilmu kimia, oksidasi asam merupakan oksidasi non-logam yang ketika dilarutkan ke dalam air akan membentuk asam dan kemudian melepaskan ion H+. Reaksi antara oksidasi asam dengan basa ini akan membentuk garam dan juga air. Misalnya suatu oksidasi asam ketika ditambahkan dengan suatu basa akan menghasilkan garam dan juga air. Yang ketiga, reaksi antara asam dengan oksidasi basa. Dalam ilmu kimia, oksidasi basa merupakan suatu oksidasi logam yang ketika dilarutkan dalam air maka akan membentuk basa dan akan melepaskan. Reaksi antara asam dengan oksidasi basa itu nantinya akan membentuk garam dan air. Misalnya suatu asam ketika dilarutkan atau ditambahkan dengan oksidasi basa maka akan menghasilkan garam dan air. Yang keempat, reaksi asam basa antara asam dengan amonia. Dalam ilmu kimia, amonia merupakan basa lemah yang mana ketika dilarutkan ke dalam air maka akan membentuk NH4OH. Dan reaksi antara asam dengan amonia ini akan menghasilkan garam amonium dengan reaksi seperti misalkan asam ditambah dengan NH3 akan menghasilkan garam amonium. Yang kelima, reaksi antara oksidasi asam dengan oksidasi basa. Apabila terjadi reaksi antara oksidasi asam dengan oksidasi basa, maka akan terbentuk garam dengan reaksi seperti jika suatu oksidasi asam ditambahkan dengan oksidasi basa maka akan menghasilkan garam. Nah, yang berikut adalah pengaplikasian atau penerapan aplikasi Gauss-View Gaussian. Senyawa yang digunakan adalah NaOH ditambah HCl, ini pada keadaan awal atau reaktan. Nah, akan menghasilkan Na berikatan sementara dengan OH berikatan sementara dengan Cl. Ini pada keadaan transisi. Akan menghasilkan produk yaitu NaCl ditambah H2O. Ini keadaan produk. Nah, bentuk molekul dari senyawa tersebut dengan menggunakan aplikasi Gauss-View Gaussian dapat kita lihat pada PPT ini. Nah, A ini keadaan awal yaitu NaOH ditambah HCl. Yang kedua ini B ini adalah keadaan transisi dan yang ketiga C ini adalah keadaan produk. Nah, untuk lebih jelas kalian boleh menonton pada link YouTube yang ada di PPT ini. Kesimpulannya, reaksi asam basa merupakan reaksi kimia yang melibatkan reagen asam dan reagen basa yang menghasilkan air dan garam. Teori asam basa terdiri dari 3 macam, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Contoh reaksi kimia yaitu yang pertama reaksi asam basa antara asam dan basa, yang kedua reaksi antara oksidasi asam dan basa, yang ketiga reaksi antara asam dengan oksidasi basa, yang keempat reaksi asam basa antara asam dan amonia, dan yang kelima itu reaksi antara oksidasi asam dan oksidasi basa. Sebelum kita akhiri, ada tugas buat kalian. Yang pertama, sebutkan sifat-sifat dari
hitam dan basah. Yang kedua, gambarlah struktur molekul dari reaksi kimia asam basa pada keadaan awal atau reaktan, keadaan transisi, dan keadaan produk. Minimal 2 contoh disertai dengan penjelasannya. Dengan penerapan aplikasi Gauss View Gaussian. Kerjakan secara mandiri. Selanjutnya kumpulkan hasil kerja kalian dalam bentuk video dan kirimkan ke alamat email jesianti26@gmail.com. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.